Bab pertama. Pagi itu, suara burung bernyanyi terdengar begitu merdu di atas pohon rindang indah nan hijau. Gemericik suara air sungai terdengar begitu riang menambah indahnya suasana di pedesaan itu. Seorang wanita sedang terduduk di depan cermin, dengan satu wanita yang sedang merias wajah cantiknya. Mata amen dengan bulu mata yang hitam lentik alami, ditambah dengan wajah tirus dan bibir ranum yang terpasang di wajah putih mulus seperti tak berpori, membuat dirinya bak bidadari yang tinggal di bumi. "Halwa, apa kamu sudah siap sayang?" tanya seorang ibu paruh baya yang memeluk pundak Halwa dari belakang, sambil melihat cermin. Terlihat di cermin seorang wanita cantik, berbalut gaun pengantin muslimah berwarna putih terang tersenyum manis dengan sapaan itu. "Saya siap, Umi," jawabnya dengan suaranya yang merdu. Hari ini adalah hari pernikahan sang bidadari penghuni bumi ini, dengan seorang pengusaha kaya dan muda yang terpaut 5 tahun usianya dengan dirinya. Persiapan yang begitu meriah, alunan kendang dan sholawat mengiringi pesta megah bernuansa Islami yang kental, di pesantren Raudatul Jannah. Pesantren ini terkenal dengan para santri dan santriawati yang berbakat dan berprestasi, memiliki akhlak yang mulia dan keteguhan hati, serta prestasi-prestasi yang membanggakan dari semua bidang. Sebuah mobil mewah dengan hiasan bunga berwarna-warni menghiasi mobil putih metalik yang berkilau, menjemput seorang bidadari bumi menuju ke pelaminan. Langkahnya yang anggun, dengan balutan gaun pengantin indah nan cantik, membuat semua mata tertuju kepada kecantikan dan keindahan akan ciptaan Tuhan yang satu ini. "Ustadzah Halwa cantik banget ya? Masya Allah, kayak bidadari aja dia itu." Desas-desus mulut ke mulut mengagumi kecantikan sang pemilik raga, semua orang bergembira dengan suasana ini, mereka ikut memanjatkan syukur dan doa yang baik, yang tiada henti, kepada sosok guru muda mereka. "Silakan Dik, aku akan mengantarkanmu ke penghulu," ucap seorang pria tampan dengan tubuh tegap sempurna, membukakan pintu untuk adiknya yang akan beberapa menit lagi menikah. Halwa dan ibunya, juga kakak laki-lakinya serta diiringi dengan beberapa mobil yang lain, pergi menuju tempat di mana mereka akan menggelar upacara sakral dan mengantarkan Halwa ke sebuah masjid agung di sebuah kota besar. Sampailah mereka di sebuah masjid agung di sebuah kota yang tidak jauh dari berdirinya pondok pesantren Raudatul Jannah, yang kini dipimpin oleh Muhammad Azril Khalif kakak laki-laki dari Halwa Daifa Jannah. Sesampainya di sana iringan pengantin ini disambut dengan hangat dan meriah oleh keluarga besar Harrods, keluarga dari mempelai pria yang akan sangat beruntung bisa meminang seorang wanita cantik, pintar dan salehah ini. "Lihatlah Abizar, mempelai wanitamu sudah tiba," bisik ibunya. Raut bahagia serta senyuman termanis dari pria 32 tahun ini terpatri di wajah tampannya, yang dihiasi dengan bulu halus yang menambah kental kesan kelakiannya. Penghulu sudah siap di balik meja, dengan para kerabat yang siap menjadi saksi. Akan dimulainya ikrar suci dengan khidmat, yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah ikatan sakral. Kedua mempelai ini duduk bersampingan, raut wajah bahagia jelas terlukis di antara keduanya. Meski keduanya hanya saling mengenal sesaat, tapi rasa ingin bersatu bukanlah sebuah syahwat belaka, melainkan niat untuk saling memberi kehidupan, menjalankan sunnah dari junjungan mereka dan memenuhi sebuah wasiat yang diberikan dari kedua ayah mereka. Abizar menerima uluran tangan dari penghulu, memadukan telapak tangan dengan erat dan mulai terdengar tuntunan kata yang akan merubah segalanya dalam sebuah kehidupan. "Saudara Abizar, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Halwa Daifa Jannah binti almarhum Kh. Abdullah Sahid dengan mahar 50 gram emas, dibayar tunai." Abizar sudah sangat menghafal kalimat itu baik-baik, bahkan mungkin dia bisa melakukannya tanpa gugup, dengan keyakinan penuh dan tanpa mengulang. Pria tampan ini menghela nafas, berniat untuk melakukannya dengan satu kali saja. "Saya terima." Dor, dor, dor. Suara tembakan tiba-tiba saja terdengar bertubi-tubi, membuat para tamu dan orang-orang di sekitar sana lari berhamburan entah kemana. Abizar langsung berdiri dari duduknya, melihat sekitar yang sangat kacau balau, riuh manusia berlarian menyelamatkan diri.
Halwa, ayo pergi dari sini. Halwa mengikuti ajakan itu, dia mengikuti langkah Abizar dari belakang, tapi tiba-tiba kekacauan banyak manusia yang berlarian tanpa arah, memisahkan pegangan tangan Abizar dan Halwa, membuat Halwa tidak bisa lagi melihat di mana keberadaan kekasihnya itu. Dor! 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 Umi! Teriak Halwa, namun sayang keributan di sana tidak membuat gadis malang ini menemukan keluarganya. Halwa melihat beberapa laki-laki dengan penampilan rapi dengan jas hitam dan kacamata hitam memegang senjata-senjata besar, menodongkan senjata-senjata itu kepada para orang-orang yang tersisa di dalam masjid besar itu. Masjid yang semula dihiasi dengan rangkaian bunga putih yang melambangkan akan terjadinya sebuah upacara suci, kini harus berubah warna menjadi merah karena banyaknya cipratan darah. Kebahagiaan yang semula terpatri pada mereka semua, kini menjadi raungan kepanikan dan getaran ketakutan yang mendera jiwa mereka. Tempat yang indah dan agung itu, tempat akan tergelarnya sebuah janji suci, kini tidak ubahnya seperti lautan darah yang berbau amis. Berhenti kalian semua! Perintah seorang pria yang memegang senjata api besar. Seketika orang-orang di sana berhenti berlari sambil berjongkok, ada juga yang mengangkat tangan karena rasa takut mereka. Sial! Dia berhasil lolos lagi! Ucap pria kekar itu. Bawa semua wanita yang ada di sini! Cepat! Perintah pria itu. Pria-pria yang lain pun segera bergerak membawa para wanita yang tersisa di dalam masjid itu. Ayo cepat ikut! Ucap pria-pria itu. Halwa termasuk wanita yang masih tersisa di dalam masjid itu, seorang pria menodongkan senjata kepadanya, memaksanya untuk ikut bersamanya. Tidak! Aku tidak mau ikut! Tolak salah satu wanita di sana. Dor! Sebuah tembakan langsung dilepaskan ke jantungnya, karena penolakannya, wanita yang lain yang melihat hal mengerikan itu tidak berani lagi memberontak, mereka patuh saja, saat para pria itu menggiring mereka ke sebuah mobil bis kecil dan membawa mereka entah kemana. Umi! Umi! Panggil Azril yang melihat wanita yang paling dia cintai mengeluarkan banyak darah. Azril terus menggenggam tangan wanita itu, air mata sempat mengalir di sudut mata elangnya. Wanita parubaya itu kemudian membuka sedikit matanya perlahan, tangannya terangkat namun gemetar, mencoba meraih pipi tegas putra tercintanya. Umi, bertahanlah. Kita sedang menuju rumah sakit. Ucap Azril dengan mata yang berair. Azril, jaga adikmu. Wanita itu menatap sendu pada manik mata putranya. Sedikit senyuman tersungging di bibir ranumnya. La, ilallah. Ucap wanita parubaya itu dengan terbata-bata, dan kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Azril menghela nafasnya, mencoba menahan air matanya yang akan jatuh menimpa tubuh wanita tercintanya, yang kini sudah tak bernyawa lagi. Inli elhi wa inna ilaihi raji'un. Azril meletakkan tangan ibundanya dengan lembut di atas pusarnya, dia menghela nafas panjang untuk mencegah air matanya jatuh menimpa maitnya. Maafkan saya, Umi. Sesal Azril. Di sisi lain bus yang ditumpangi Halwa, memasuki sebuah halaman mansion yang luas. Bus itu berhenti di salah satu parkiran, di antara mobil-mobil yang berjejer di halaman luas, di samping rumah megah nan mewah berbalut nuansa American klasik. Para wanita itu digiring masuk ke sebuah ruangan besar nan luas, dengan masih ditodongkan dengan senjata-senjata api besar, yang kapan saja bisa mereka lesatkan, untuk memisahkan nyawa dari raga mereka. Tuan, maafkan kami, orang itu berhasil lolos lagi. Ucap seorang pria. Dari balik kursi besar nan mewah, bak singgasana seorang raja, berbaliklah seorang pria matang dengan tubuh tegap dan wajah yang tampan, tatapan mata yang tajam namun sedingin es, dengan rambut kecoklatan dan netra biru yang indah, menatap kesal ke arah anak buahnya yang mengucapkan kalimat kegagalan itu. Aslan Di Mario, seorang pemimpin satuan Gant Mafia Valhalla yang terkenal paling kejam dan arogan. Dasar bodoh!
Menangkap satu orang saja kau tidak bisa. Racaunya. Maafkan saya, Tuan. Tapi saya membawa beberapa wanita cantik, dan kebanyakan mereka pasti masih perawan, Tuan. Karena mereka berasal dari sebuah pesantren. Ucap anak buahnya. Pria itu menatap kebalik badan ajudannya. Dia melihat beberapa wanita yang sedang ditodongkan senjata oleh beberapa anak buahnya. Netra birunya berkeliling, menyusuri wanita-wanita yang tertunduk di bawah tekanan dari para anak buahnya. Langkahnya mendekat, dia tertuju kepada seorang santriwati yang berdiri di barisan terdepan dengan menggunakan hijab krem yang terpasang menjulur panjang menutupi auratnya. Apa ini? Ucap pria itu sambil menarik hijab panjang santriwati itu. Santri itu hanya bisa menangis saat hijabnya akan dibuka paksa oleh pria ini. Dia sedikit memberontak dan terjadi sedikit perlawanan dari santriwati ini. Kurang ajar! Kau berani melawanku! Sebuah tamparan akan dilayangkan Aslan ke arah santriwati ini. Namun tiba-tiba sebuah tangan dengan hiasan henna indah terukir di punggung tangannya, menangkap tamparan yang akan dilayangkan Aslan kepada santriwatinya. Seketika Aslan melihat tangan indah itu, kemudian matanya berjalan menuju wajah sang pemilik tangan, mata birunya membulat dan tersirat kemarahan yang luar biasa terpancar pada wajahnya yang memerah padam. Berani sekali kau! Sarkas Aslan. Namun tatapan mata Amand itu tidak sedikit pun memancarkan rasa takut ataupun gentar saat kedua netra mereka saling menatap. Hentikan sikap tidak sopanmu itu, Tuan! Ucap Halwa dengan tegas. Sungguh kau telah menantang mautmu. Ucap Aslan. Hanya Allah yang tahu kapan maut seseorang akan datang, maka janganlah kau mengadili atau bersikap tidak pantas sebagai seorang manusia biasa. Jawab Halwa. Aku yang akan menentukan mautmu. Ucap Aslan sambil menodongkan sebuah senjata api di kepala Halwa. Tapi entah kenapa, gadis cantik ini tidak sedikit pun merasa gentar, mata indahnya terus menatap tajam ke netra biru Aslan, membuat Aslan sempat mengerjapkan matanya karena kalah perang pandang. Kenapa dia tidak takut sedikit pun menjelang kematiannya? Batin Aslan. Dia sempat terdiam, tiba-tiba ada sedikit keraguan yang terlintas di benak Aslan untuk meneruskan tembakannya. Kenapa, Tuan? Apa kau baru saja kehilangan kepercayaan dirimu? Ucap Halwa. Kurang ajar! Dor, semua wanita di sana tertunduk saat suara tembakan itu melesat dan berbunyi menggema di ruangan itu. Tapi seketika semua mata terbelalak saat tembakan Aslan, untuk pertama kalinya tidak mengenai sasaran. Aslan sendiri pun sangat terkejut dengan kejadian itu. Sial, tiba-tiba saja tanganku kram. Gumamnya. Tuan Aslan, apa Anda baik-baik saja? Tanya Ethan ajudan setia Aslan. Ethan langsung menghampiri tuannya, untuk memeriksa keadaan tuannya yang sangat tidak biasanya itu. Apa Anda sakit, Tuan? Tanya Ethan. Entahlah. Tiba-tiba saja tanganku kram sehingga tembakanku meleset. Jawab Aslan. Tapi bukannya menunjukkan wajah yang takut, Halwa malah masih berdiri dengan tegap, menatap dengan pandangan penuh keyakinan. Tatapan keyakinan itu membuat hati Aslan sedikit terusik. Isen, penjarakan mereka. Tapi bawa gadis itu ke kamarku. Perintah Aslan. Baik, Tuan. Bersambung. Halo para widows tersayangku. Selamat datang di karyaku yang satu ini. Yuk baca bab selanjutnya. Jangan lupa komentar dan ulasannya ya widows. Terima kasih.